Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 06 sekaligus Ketua Kongsi Kematian RW 06 Komplek Pilaku Indah 4 Pagang dan sekitarnya, yaitu Bapak Haji Sultan Nirwansyah SHMH. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT 01, 02, 03 RW 06. Kemudian sama-sama kita hormati Bapak Pengurus atau Ketua Masjid Baitur Rahim, kemudian Mushola Nurul Ikhlas, Mushola At-Thaibah. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Jemaah Takziah yang dimuliakan Allah dan teristimewa, yaitu Buya kita yang akan memberikan tausiah takziah di hadapan kita bersama pada malam hari ini, yaitu Buya Dasman Agus SIK SAG. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puja berserta puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada malam hari ini walaupun dalam keadaan duka kita hadir bersama-sama di sini, tapi ini adalah suatu nikmat untuk bisa kita hadir bersama-sama pada malam hari ini dalam acara takziah, yaitu suatu nikmat adalah bagaimana kita bisa mengevaluasi diri kita, muhasabah diri kita. Karena sesungguhnya kita akan ditakziahi oleh orang nantinya ketika kita sudah meninggal dunia. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Salawat dan salam yang kita untukkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak, Ibu-ibu jemaah takziah yang dimuliakan Allah, sebelum acara kita mulai, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama, protokol yang sedang berlangsung. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Pada kesempatan malam hari ini akan dibacakan, akan disenandungkan oleh ananda kita, yaitu Ananda Dinda. Kepada Dinda kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Walanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah takziah yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk ke acara yang ketiga, kita sampaikan bahwasannya acara takziah kita pada malam hari ini yaitu atas meninggalnya Bapak almarhum Haji Syahrul Jamal, orang tua dari Ibu Desi Mercy Yanti atau mertua dari Pak Aprizal Cai, dalam usia 73 tahun, meninggal hari Senin tanggal 8 Juli 2024. Baiklah, kita masuk dengan acara yang ketiga, yaitu sepatah kata dari Ahlul Bait. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Aprizal Cai. Kepada Bapak kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidayah hinayah kepada kita semua. Teriring salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak RW, yang terhormat Bapak RT 1, RT 2, RT 3, dan yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah kakek kami, mertua kami, bapak kami, yaitu Haji Syahrul Jamal. Memang beliau jarang ke sini, tapi barangkali ada beberapa orang bapak-bapak yang telah bertemu dengan beliau dan telah bercengkrama dengan beliau. Kami mohon apa kesalahan yang mungkin disengaja atau yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu mau maafkan beliau? Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kami sangat berterima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah ringan melangkahkan kaki ke tempat kami ini. Semoga apa yang bapak-bapak lakukan saat ini menjadi amal ibadah bagi bapak-bapak, ibu-ibu. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak baiklah, tidak memperpanjang kalimat, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah takziah yang dimuliakan Allah. Baik, kita masuk dengan acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Ketua RW 06 sekaligus Ketua Kongsi Sosial RW 06 Komplek Pilaku Indah 4 Pagan dan sekitarnya, yaitu pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Sultan Nirwansa SHMH. Langsung saja kepada Bapak kita persilakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah orang tua kami kita Haji Syahrul Jamal di Rumah Sakit Yosodarso tanggal 8 dan dikubumikan hari itu juga di Pandang Pekuburan Lubuk Bayu.
pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita berkumpul dan bertakziah di tempat ahli bait atau rumah duka, sekalian bersilaturahmi. Seterusnya, selawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjung kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sama-sama kita hormati. Hadir bersama kita Al Ustadz kita Dasman Agus SIK SAG, Ketua RT 1, RT 2, RT 3 beserta warga. Yang sama kita hormati Ketua Masjid Baitur Rahim, Ketua Musola At-Thaibah, Ketua Musola Nurul Ikhlas beserta jemaah. Seterusnya, pada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, warga RW 06, Pagang, Surogadang, dan sekitarnya. Seperti yang dikatakan oleh ahli bait atau Bapak Abdul Cai, Kato Bajawe Gayung Basambui. Semasa beliau hidup di sini, walaupun tidak banyak, kalau ada bencengkraman dengan tetangga yang lainnya, di sana sini ada kekurangan, mohon dimaafkan. Begitu juga kami dari warga RW 06, Ibu Desi, kami juga minta maaf seandainya ada utang piutang yang belum terselesaikan. Talantuan di kananya, kasinggon di katurun, tegur sapa yang kurang manis. Waduh, utang amin nambah bungkah, utang piti nambah urai. Dimaafkan kami Bu Desi, Pak Cai. Pak. Alhamdulillah. Mungkin kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kami juga mengaturkan ribuan terima kasih yang telah melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, datang ke tempat rumah duka atau ahli bait. Mudah-mudahan Allah melimpah gandakan pahalanya kepada kita. Amin. Seterusnya, dalam musibah ini kami berharap kepada ahli bait, janganlah terlalu berlarut, karena ini ajal. Kalau ajal tidak bisa dihindari. Oleh sebab itu, banyak-banyaklah berdoa buat almarhum. Dan sebelumnya kita hadiahkan buat beliau baca Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Mudah-mudahan kedatangan kita bersama ke sini bagi ahli bait menjadi situasi dingin hendaknya. Amin. Dan kita melihatkan mukonan sapa atinan ibu. Mungkin pada Pak Ustadz nanti bisa memaparkan tentang kematian. Salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jemaat takziah yang dimuliakan Allah, langsung kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu memberikan santunan atau serah terima santunan dari Kongsi Kematian RW 06 Komplek Peleku Indah 4 Pagan dan sekitarnya. Pada kesempatan ini akan diwakili oleh Ibu Haja Delbeni. Mohon juga kepada Bu Desi untuk bisa maju ke depan untuk menerima.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dan hadirin yang kami hormati. Pada malam hari ini Bapak kongsi kita kematian, bendahara kongsi kematian Bapak Haji Handri tidak bisa hadir pada malam hari ini berhubung kurang enak badan. Jadi dari itu kami atas nama pembantu bendahara dari RT 02 RW 06 mewakili untuk memberikan santunan kepada Ibu Desi. Ibu Desi tolong diterima. Dan juga dari RT 02 dari kami ibu-ibu arisan RT 02 akan diserahkan oleh Ibu RT 02 RW 06. Terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu dari RT 02 dan ibu-ibu arisan. Semoga sumbangan ini bermanfaat dan juga membawa berkah untuk kita semua. Amin. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu jemaah takziah yang dimuliakan Allah, kita masuk dengan acara inti kita pada malam hari ini, yaitu ceramah takziah yang akan disampaikan oleh Buya kita, Buya Dasman Agus SIK SAG. Langsung saja kepada Buya kita persilakan. Siru apa Silva? Oh, kau ndak tampak ibu-ibu kau ndak? Di mana? Siko tampak ibu nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad sayyidul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala aidan fi suratil ukhra kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Yang saya sangat hormati Bapak Ketua RW 06 beserta perangkatnya, yang saya sangat hormati Ketua Kongsi Kematian yang kebetulan beliau keduanya gitu ya, yang beserta perangkatnya. Seterusnya
Bapak-bapak RT 01, 02 dan 03 yang kebetulan hadir pada malam hari ini semuanya beserta jajarannya, dan tidak lupa angku-angku, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai dan para pemuka masyarakat. Seterusnya ibu-ibu, bedokan duang, majelis ta'lim, adik-adik para remaja-remaji, umumnya kaum muslimin kaum muslimat yang hadir di rumah duka dalam rangka bertakziah pada malam hari ini yang dirahmati oleh Allah. Pertama dan utama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat izinnya alhamdulillah kita semua telah dapat berkumpul di rumah ini, mulai dari Pak RW, Pak RT, pengurus masjid, pengurus mushola atau yibah, pengurus mushola Nurul Ikhlas, semua kita telah berkumpul di rumah ini adalah dalam rangka Pak RW lah nyambi lo gaji mo tadi ya. Artinya kuasa boleh. Dalam rangka berbagi duka dengan saudara kita Ibu Desi. Nama Ibu Desi tadi ya? Desi. Ya, beserta Bapak Rizal Cayus dan semua keluarga, kami datang menampakkan muka dan sahabat dan ibu berbagi duka dengan Bapak dalam rangka saat ini ditimpa oleh musibah berkurangnya jiwa. Mudah-mudahan kedatangan Bapak dan Ibu seperti yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi, niat elok dari rumah untuk bertakziah, mudah-mudahan nanti akan dinilai oleh Allah sebagai suatu amal kebajikan di sisinya, sehingga dibalasnya dengan imbalan pahala yang berlipat ganda indahnya. Amin. Amin. Pada malam hari ini kemudian pada itu salat berentekan salam kita kirimkan bajunya kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, malam hari ini saya rasa tersanjung mulai dari Pak RW, Pak RT, Adusalahnya, pemuka-pemuka masyarakat, ibu-ibu bedokan duang, ada satu yang sangat istimewa. Di samping tadi udah sekian kali kita bertakziah, mulai dari dulu mau jadi Pak RW gitu kan, nama berian santunan kok ya apa-apa, tapi tadi agak istimewa. Agak istimewa tadi ibu-ibu nambahkan alhamdulillah. Dek karena apanya sakit, amu tuh ibu yang tipu, kan itu. Yang sangat istimewa lagi kok ibu kok dari mana kok? Kok dari jauh, ya kan? Aneh kan? Sungguh istimewa takziah kita pada malam hari ini dihadiri oleh orang dari bawah asap. Agak berbeda bantu apa orang pelaku gitu. Cuma kok tampak di bawah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini kita bertakziah. Ustadz Abdul Rahman, Ustadz Amirwan, itu kan apa-apa kita di sini udah banyak menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan takziah, udah banyak sekali. Dan juga saya sudah pernah juga. Nah pada malam hari ini mungkin agak beda Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini karena kaji mulai nyambi ada Pak RW kok nyuruh apa kaji nyambi aja gitu kan. Malam hari ini saya kasih dulu kajian kita dengan akhirat dalam berita. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap malam, mungkin setiap saat kita mendengar berita-berita tentang dunia semata. Apa kau olahraga ke, orang ke pemilu bisu, entah siang kata pilihan tambo, entah siang ada yang lihat, itu berita yang banyak. Tapi malam hari ini kita akan berbicara tentang akhirat dalam berita. Bapak Ibu yang saya hormati, kita awali. Tadi sudah sampaikan juga yang dibaca oleh anak kita tadi juga berkaitan dengan takziah gitu ya. Tapi kita ambil petik aja. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Surah atau Pak Bo? Surah Al-Baqarah ayat berapa? 53 sampai 57. Nambu baca sebentar apa? Ala pokok Al-Baqarah lah teman. Bagaimana kalian akan mengingkari Allah padahal kalian dulunya mati, setelah itu dihidupkan, setelah itu dimatikan kembali, kemudian hidup kembali kepada kita kembali. Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan juga oleh Ustaz kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap namanya nyawaku pasti akan mati. Bapak Ibu saya semua kita akan merasakan mati.
Kul innal mautal ladzi tafirru fa innahu mulaqikum. Kemanapun kalian akan lari pada kematian, yang kematian pasti akan datang. Mati itu sakit, Pak Bu. Sakit. Kapan sakitnya mati? Tatkala orang sakratul maut. Waktu Pak kecil orang nyawa pas buang kan itu kan? Ada orang yang minta ayah, ada orang yang menyebut sesuatu, pokoknya rasa sakit mati tatkala sakratul maut. Nyawa kabar pisah daripada waktu itu istilah sakitnya mati. Silakan baca nanti riwayat berkaitan dengan Nabi Isa dan sebagainya, banyak sungguh. Nah, berangkat dari itu Bapak Ibu sekalian, karena kita semua akan mati, kita tahu setelah meninggal seseorang, setelah dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu dia apa lagi? Diantarkan ke tempat pemakaman yang terakhir, kan gitu. Atau yang kita sebut dengan alam kubur. Dalam bahasa lainnya, alam kubur itu disebut dengan alam barzakh. Alam barzakh itu adalah alam yang terletak antara dunia dan akhirat. Alam masuk akhirat, tapi itu adalah tempat persinggahan yang terakhir kita menjelang akhirat. Ada beberapa alam yang berkaitan dengan kiamat atau alam akhirat. Di antaranya alam barzakh, mizan, hisab, surga, neraka. Bapak Ibu, apa itu hisab? Hisab perhitungan. Masing-masing kita nanti akan dihitung. Yang dicatat di siapa si rakib hati itu nanti akan dihitung. Kemudian di mizan, apa itu mizan? Timbangan. Nah, timbangannya koyo pada adil Pak Bu. Nggak sama orang kampung ambo dong. Timbangan ko kalau di kampung ambo ko agak beda-beda senek gitu. Ya, di Bali di pasar sekilo, tiba di rumah diulang melihat ada cukuinya. Rason bisa. Ya, kita pertanggungjawabkan. Kullukum ra'i wa kullu mas'ulun 'an ra'iyati. Kita nanti akan ditanya pertanggungjawabkan. Setelah itu ada surga dan neraka, tapi sebenarnya itu ada namanya barzakh. Awak tahu apa Bapak Ibu? Yang barzakh mungkin tidak ada di antara kita yang belum melihat. Udah lihat semua. Inyo kete, ya kan? Sebelum digali diukur orangnya dulu, dilabian snack, kan itu. Kadangkala ada yang saya temukan, ya, ada yang kita temukan lah diukurnya 2 meter umpamanya. Sudah itu baru dia pokok Anda cocoknya, adolan mau itu Pak. Ya. Saya sering ketemu hitam sebelum pindah ke air dingin. Ustaz kok kan nggak laku Ustaz kalau orang ada meninggal itu ya, sering ke kuburan. Jadi kuburan itu ditengok kecil Bapak Ibu. Kalau di kampung awak kuburan kan punya lahat mereka. Punya lahat, ya kan? Kalau di Siko ndak lah dengan serba-serbi alasan. Pertama tanahnya labil, yang kedua mungkin kok ke Siko ambil tagalilo orang kan itu. Oke lah, ya. Lalu dimakamkan. Lama awak kasinan Pak Bu. Ibu-ibu lah pernah nengok kubur kan? Lah kan? Kan ketek cuma masuk kubur lah. Nah, masuk awak kasinan, sudah itu dia kira papan, kan betul? Dia kira papan. Lah dia kira papan balik. Kok adonan balubang disumbe, sudah disumbe balik, ditimbun jo. Nggak, lo sudah dapat timbun baik itu sero, bapak deh. Tujuannya untuk Pak Bu. Mungkin banyak tujuannya, tapi salah satu di antaranya supaya nyucan keluar juga, kan itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa kuburan itu sempit. Semua kita akan ke sana, yang hidupnya akan ke sana. Insya Allah akan ke sana. Kecuali nanti mungkin yang tertimbun longsor dan sebagainya kan gitu ya. Nah, tapi itu pun juga nanti akan jadi kuburannya. Yang menurut yang lazim, yang normal, kita nanti akan masuk kubur. Pak Bu, tiba di sinan. Pernah nggak kita dengar 7 langkah aja orang terakhir meninggalkan kuburan kita udah datang mungkar dan lah datangnya adonan datang dari arah kepala, adonan dari kaki, adonan senyumnya tiba, adolonya nan mengerigi macam-macam sesuai jo
amal perbuatan kita. Pak Bu, di sini nanti akan diperlihatkan dan akan kita pertanggungjawabkan. Kalau kini awak bisa basidak lidah, nampak mana bisa kalah, nampak kalah bisa mana. Oke, tetapi ingat nanti di sana al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Al tuh Yasin ayat berapa? Allah tuh Yasin lama. Bukan cari isi rumah. Nah, Yasin tuh. Lidah yang bijak nan santiang mengecek nan pianai basidak lidah cubalah bisuak kata Allah. Nanti akan kami kunci. Tanya yo Pak Hakimnya mau Pak Bu. Ya. Karena awak bahasa jadi saksi kalau tidak ya. Nanti pada suatu hari akan kami kunci mulut yang bijak itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Dan kami akan bicarakan tanganmu, kakimu, kepalamu, telingamu, semua anggota badan kita akan jadi saksi. Kemana lagi kita akan lari. Nah Pak Bu, awak jusia dalam kubur ya. Kan kecil orang jangan salah melihat kawan anak dake kau ada 3. Pertama harta, kedua keluarga, yang ketiga amal, kan itu. Nan 2 sampai di mana nyo? Sakayo apapun awak, setinggi apapun pangke awak, oto banyak rumah bertingke, tapi oto terakhir kita adalah ambulan, kan gitu. Ya? Kain terakhir ini sampai kuburannya. Keluarga menangi, maratok sampai kuburan lu nadu sampai kini nanti ikut mengawali awak lain. Siapa yang ikut Jawa? Pak Bu. Lalu kita berada dalam kubur. Apa yang dikehendaki oleh si mayat dalam kubur? Kita kan belum belum ke mahsyar, ya, belum ke yaumil mahsyar, berkumpul di padang mahsyar gitu ya. Belum lagi mizan, belum lagi hisab. Awak masih dalam kubur, orang lama meninggal masih dalam kubur. Perhitungan 1 hari dalam kubur tidak sama dengan 1 hari di sini, kan gitu. Mulai dari orang mati pertama dulu. Siapa mati pertama Pak Bu? Nabi Adam. Habil, anak putranya Nabi Adam yang dibunuh adik kakaknya Siko gara-gara itu, gara-gara barabi wanita. Nah, si Iklima tuh cantik kan itu. Jadi kecantikan kau ndak aneh kan begini loh Pak Bu. Dari sononya, aduh anak muda kebarali bercakap karena polusi. Itu warisan tuh mah. Ndak aneh mana? Dari Nabi Adam mulai anak Nabi Adam semua itu kan? Ndak tahu aja dulu. Nah, kita dalam kubur. Pak Bu, ada kalanya kubur itu menjadi surga perdana bagi seseorang, dan ada kalanya menjadi neraka pertama. Itu maka dalam doa, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kuburannya ya Allah sebagai salah satu taman daripada taman surgamu ya Allah, dan janganlah engkau jadikan kuburannya sebagai salah satu lubang atau jurang daripada jurang nerakamu. Itu doa Bapak, karena begitu berbahayanya alam kubur. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, setelah kita ke dalam kubur, apa yang dikehendaki oleh si mayat dalam kubur? Awak kali ini lihat tuh, ya lagi. Apa yang dia inginkan? Ada beberapa hal. Aku nak bawa pulang buka mata pasangan talingo. Masing-masing awak ke sana nanti. Sasaran takziah saya berulang kali menyampaikan. Sasaran takziah ini yang utama adalah awak nan hadir wah. Kalau nan almarhumah iza mata ibnu adam inqata amalu ila min salasin sadaqatin jariyah ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'ulah. Kan gitu. Nah, tutup bukunya. Awak. Nah, Bapak Ibu, di dalam kubur apa yang diinginkan oleh si mayat? Pertama adalah kuburannya terang. Awak kan mencari ya? Kuburan kan ada pakai lampu. Sudahlah inyo sampai, tidak pakai lampu, tidak pakai tabung angok, gitu kan? Awak tinggal di sini. Siapa kawan lain? Caciang, ulah, kalau. Nah,
Sementara kita ingin Bapak Ibu sekalian, jangankan dalam kubur yang begitu lama, di dunia ini aja mati selampu dari pagi agak sari sama kucar kacir kita. Nama masak lah, nama cuci lah, nama golok gulita kan gitu. Ditanya lo lilin kalau pau lele dak lo jual lilin pau ya nabi lo lilinnya kan gitu. Ajo dak lo nggak lilin para doa. Si mayat juga butuh rumahnya terang. Awak kan jadi mayat Pak Bu. Berdasarkan penjelasan para ulama kita, dia ingin alam yang terang. Nah bagi kita yang belum meninggal, sambil persiapan menunggu kedatangan atau jatah kita, giliran kita, ba'a caranya kuburan itu bisa tarang. Nah, dari kini hendaknya Pak Bu, nah sebab nak bawa nanti ke sana, tidak bisa mau lilin, tidak bisa mau lampu togok, tidak bisa mau lampu seri. Yang akan apa kita nanti amal kita. Ba'a caranya. Rumah kita yang sebenarnya Bapak Ibu, yang dimaksud oleh hadis Rasulullah adalah itu kuburan. Nawiru manzilakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Kau ingin nanti punya listrik kuburan awak, tarang, bisa memandang sejauh itu kan, tarang itu kan. Kata Rasulullah, tolong pelihara salat 5 waktu. Kalau makan awak juga nak, as-salatu imaduddin faman aqama faqad qama wa man taraka faqad adama din. Setiap awak tahu salat itu tiang agama, tapi masih ada sayang, masih disayangkan, masih ada sebagian saudara-saudara kita, ada anak kita, ada adik kita yang menganggap enteng terhadap ibadah salat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us salat wa ittaba'us syahawat fa sawfa yalqawna ghayya, kata Allah. Wahai para orang tua, hendaklah kalian merasa cemas dan khawatir kalau nanti di belakang hari meninggalkan generasi atau anak cucu yang menganggap enteng terhadap ibadah salat. Salat pun bisa ditawar Bapak. Awalu ma yuhasabu minal abdi fi qabrihi as-salah. Kalau latibu nanti mungkin nanti bertanya atau ini bertanya di mana sekolah dulu, di mana kampung, di mana tinggal. Dah itu dia tanya do. Anu dia tanya masalah salat. Bagi jawab kamu jawab nanti Pak Bu. Nana apa ibu ya lana keluarga awak ba'a. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijaru 'alayha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu kata Allah. Wahai yang beriman, peliharalah dirimu, selamatkanlah dirimu daripada siksa api neraka dan keluargamu juga. Karena apa? Wa quduha an-nas wal hijaru, karena bahan bakarnya neraka itu bukan pertalite, bukan bensin, bukan pertamax, tidak, akan tapi manusia dan batu. 'Alayha malaikatun ghiladun syidad. Penjaga neraka itu terdiri pada mereka yang sadis lagi kejam. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membantah apa yang diperintahkan Allah kepadanya dan selalu berbuat sesuai dengan perintah. Bapak Ibu yang saya hormati, kau ingin tarang pelihara salat. Satu lagi, baca ke kita iri hati juga. Kalau kalau masjid Baitur Rahim setiap Sabtu pagi besoknya, setiap Sabtu pagi baca Quran, alhamdulillah. Barulah kapal itu Pak Bu. Terangilah kuburmu dengan menjaga sholat 5 waktu dan juga membaca akan Al-Quran. Aja takut tapi baca Quran ya Pak Bu. Amul tanpa pulang baca Quran lo Pak dari Kampung Kelawi setiap Jumat malam kita murid saya juga sebesar Bapak Ibu, bahkan ada yang di atas 70 tahun tahsin Al-Quran. Nah, gemarlah baca Al-Quran. Iqra'ul Quran ka'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena ini nanti akan datang pada hari kiamat menjadi penolong bagi si pembacanya. Jangan ragu-ragu di depan. Kau ada jalan bare ati baca Quran kau dak masa amat itu apa RT 03 kanya tahsil setiap minggu pagi. Amat jawab tuh kami tuh. Yang kita sayangkan apa? Aduh kawan awak, ini masuk surga. Rabbana atina fi dunya hasanah, bahagia dunia, bahagia lo di akhirat, tapi enggak. Maaf, Bapak berperang orang kawak, tapi kita mengingatkan baliwa'ani walau ayah sampai kalian nanti walaupun satu ayat, ya. Bapak Ibu sekalian, tolong dalam rangka kuampusakum, tolong ingatkan putra putri kita. Anak tidak selalu jadi kawan Bapak Ibu. Bisa jadi nanti anak Bapak Ibu bisa jadi musuh bagi Bapak. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun.
banyak anak, tapi kalau tidak jadi anak pun nanti jadi musuh Bapak Ibu sekalian. Makanya tolong ditata dia. Nah, satu, dari kehendak keinginan si mayat itu kuburnya terang. Baca ronyo, tolong pelihara sholat 5 waktu. Sudah itu alai, acoklah baca Quran. Itu lain makanan awak je kenapa Bu ya? Aina, cuma mana nak sholat saya tak semayangnya. Nah kedua, dia ingin kuburannya lapang. Dia kan sapi kuburan tuh. Awak jadi atau dalam biasa maraton dan ke maraton dua saya bisa aduh. Mana sapi itu pas-pasan badan. Tapi dia ingin kuburannya lapang. Apa langkah yang bisa kita tempuh? Pertama, tolong langgengkan sholat berjamaahmu. Pak Bu, berapa lo sholat berjamaah itu? Sholatul jamaah afdal min sholatil fajr bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih hebat, lebih unggul, lebih afdal persasnian sebanyak 27 derajat Bapak Ibu. Kita cuma mengingatkan ya. Kok aduh di awak kalau lendak itu apa bana Pak Bu, lendak itu sibuk bana, lendak itu bahalangan bana, datangilah sholat berjamaah. Ada di zaman Rasulullah, sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya tengok laki, apalagi laki-laki yang lebih afdal ya, laki-laki. Nah, tapi tidak tutup wanita. Laki-laki begini katanya, ya Rasulullah, bolehkah saya dapat dispensasi untuk tidak menghadiri sholat berjamaah? Karena ambo lah uzur ambo matombo butuh kaki boko lumpuh. Lah payah kata sakit gitu, payah mau datang ke masjid. Bisa mau dapat uzur, bisa mau dapat dispensasi. Ada Rasulullah, boleh kata Rasulullah. Tak lama saya tuh Rasulullah berpikir, tunggu lupa. Dia apa? Tadanga azan tuh ada. Tadanga rumahmu udah nyewodo. Tadanga rumah azan tuh jali azan rumahmu. Kalau tadanga azan tidak ada dispensasi. Itulah kira-kira mengenai sholat berjamaah Bapak Ibu sekalian bagi kita laki-laki. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pahala menumpuk yang ingin kita kumpulkan dalam sholat berjamaah. Apalagi ibu-ibu kan lebih afdal di rumah. Tapi kok nampak datang juga kamu saja dapat pahala. Ada sesuatu itu Bapak Ibu. Ibu-ibu lebih afdal sholat di rumahnya. Kok kapai mencari yang galang kamu saja iya lebih afdal di rumah. Ya kan? Kan ada dulu kawan dia baju lengan panjang, dia punya galang. Atau bukan dalam telakuang tiuk sobanta gata-gata kapalunya kok galang aduh tiku tuh bunyi juga galang wah. Kalau itu ya udah beliau atau yang pakai cing orang udah rancak di rumah. Tapi kalau yo lepai ibadah sarancak di rumah tentu lebih rancak di kan gitu. Bagus rancak di masjid. Aduh orang tanya kan samose palo sholat di rumah aja masjid atau musola Ustaz. Palo sholat iyo tapi nilai plusnya ada. Banian awak dari rumah mendatangi sholat berjamaah, setiap langkah aku dia tuang kok Pak Bu. Langkah kita itu datang langkah saja dulu. Kak pulang aku itu belum. Tambah lagi pahala berjamaah. Maaf Bapak Ibu, jujur saya katakan, kalau kita sholat di rumah tidak serapi di musola atau di masjid. Saya pribadi, ambo dipanggil Ustaz dalam zikir masih bergumandang di masjid. Ya, cocok yang disusun oleh Uda, lihat Uda. Masih senandungkan walaupun ada pro dan kontra gitu ya, masih senandungkan Pak Bu. Ambo coba sholat di rumah indak namun tidak sampai berzikir itu modal itu do Pak Bu. Coba lah jujur aja awak Pak. Sholat sunat apa pun tidak ada baru tanggal PC no. Tapi kalau di musola Pak sholat sunat qabla ba'da gitu kan. Aduh sudah itu nih, berzikir, berdoa agak panjang juga agak tenang awak Rasulullah Pak Bu. Coba lah rasakan masing-masing tak pulang apa doa dan basamu Pak Bu ya. Nah, jadi yang keduanya kemudiannya inginlah lapang. Baca caranya tolong langgengkan sholat berjamaah. Tolong langgengkan sholat berjamaah. Dan sudah itu ada langkahnya. Tolong babanya basidakah ya. Fazkuruni azkurkum wa syukuri wa la takfurun. Ingatlah kalian kamu supaya muncul takana kalian kepada Allah. Syukuri nikmat yang telah aku beri dan jangan kalian ingkari. Apalagi Allah ingatlah janji la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna
azabil hasan. Allah berjanji ke menambah Pak Bu, menambah. Tidak kata campak ke dalam jurang, tapi ada tabungan akhirat kita nanti. Kalau ingin kuburan awak lapang, Pak Bu, kok nyampang dari 2 poin yang baru saya sebutkan, baru 5. Kok nyampang adon atas singgungan itu apa-apa. Ambo lebih dulu minta maaf sebelum kajian saya siap ya. Ambo cuma menyampaikan kok ketujuan dia, kok tidak buang saja oleh. Mumpung kita di awal tahun baru Islam yang plus 46 Hijriah, lakukanlah hijrah yang dalam bahasa kerennya lakukan perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, nasib suatu keluarga, nasib suatu diri sehingga yang punya diri mau melakukan perubahan. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. La cuiko kada negari alun jo katibol masalah untuk sadar lain. Kan gitu. Kalinya katibol untuk sadar lain. Hati kita pulang kepada masa-masa waktu Pak Bu. Batukah tahun bukan berarti bertambah umur kita, tidak. Akan tetapi bertukar tahun sudah berarti berkurang umur kita 1 tahun dari jatah yang telah diberikan. Awak ibu kok kayak orang pintar. Tak obatnya bagaikan seorang atlet dalam pecul lari. Sebelum pertandingan dimulai, panitia telah sibuk menentukan di mana tempat start, di mana tempat finish. 1 langkah saja seorang atlet meninggalkan garis start, berarti dia telah lebih dekat 1 langkah ke garis finish. 10 langkah seorang atlet meninggalkan garis start, berarti dia telah lebih dekat 10 langkah ke garis finish. Semakin jauh meninggalkan sampai mulai, semakin dekat ke sampai pemberhentian. Semakin lama kita meninggalkan hari dan tanggal kelahiran kita, berarti kita semakin dekat kepada hari dan tanggal kematian kita. Labaran tadi Bu? Ada yang semalam ada 2 orang ya. 2 loh betul. Nangka 3 si mayat ko dalam kuburannya mengendaki capek andaknya hari ko kiamat. Berapa capek? Bagi orang-orang yang soleh-soleha yang tak beribadah, dia bagaikan surga di dalam kuburnya, sanangnya di dalam kubur sini lah sanang. Ada dibayangkan kok nyampang nanti kiamat kok capek, tentu capek masuk saru dalam sarugo. Tidak bisa kita bayangkan Pak Bu. Kandak mulia pinta pelaku ya dia di dunia siapa-apa ibu fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Kalau apa-apa lain namuah ya, pilihlah wanita yang baik menurutmu. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Tapi dengan catatan berlaku adil. Tapi kalau tidak berlaku adil boleh saya boleh kan itu. Ibu-ibu itu namanya poligami. Ibu-ibu, awak dalam agama awak ibu-ibu kau tidak boleh poliandri doh. Lihat tahu poliandri? Atau tidak ada cucu-cucu apa poliandri itu? Orang padusi balaki lebih bercie. Bapak, yo apa? Rumah cie datang berdua kemana awak? Di sarugo nanti boleh. Itu sebenarnya surga. Kanda boleh pinta balaku. Makanan itu juga apa yang mau kita? Terserah. Sepuas-puasnya. Tapi sarugo itu barasia bagaikan rumah kaca. Apabila kita berada di dalamnya tanpa orang berkeliaran di luar, apabila kita di luar tanpa orang yang di dalamnya. Tidak ada WC situ dulu. Dalam sarugo tidak ada WC itu. Awak boleh makan, boleh minum. Jadi bacanya apa yang kita makan, apa yang kita minum nanti akan jadi keringat. Keringat kita akan jadi minyak kasturi. Akan dalam hadis itu. Nah, Bapak sekalian. Nah, jadi kubur tarang, kubur lapang. Dan ketiga tadi inyo. Anak ketiga? Apa tahu pola? Dan ketiga sendau. Capek hari kiamat. Dia orang dan ahli ibadah, inyo ingin capek masuk saru. Orang banyak dosa ingin puluh capeknya kiamat kok. Dia karena apa? Nggak tahan azabnya apa? Di kuburan. Kuburan itu bisa menggigit Bapak Ibu, bisa mengepit, bisa menjepit, bisa menghimpit. Itu azab kubur. Nggak tahan di nyodo. Makanya dia minta cepat kiamat. Padahal andai kata kiamat dipercepat, toh nanti 2 juga nyesangkola berakhir dengan las kiamat adalah sudah azab. Kok tidak kado azab. Tahu-tahu setelah kiamat
dia akan masuk neraka. Kalau masuk neraka ada selamanya Pak. Sabila nerakanya. Awiyah utama laza alai. Jahim jahannam apalagi jahannam itu. Dan ada udah selesai. Sedangkan neraka yang paling enteng dalam apa? Dalam keterangan kita baca itu neraka yang paling enteng adalah neraka wail. Paling apa itu? Itu pun ya, itu bukan ancaman apa? Neraka wail. Fawailul lil musallin. Nah, coba bayangkan itu. Orang yang sholat saya diancam di neraka wail. Maka kok diancam di neraka wail alladzina hum an sholatin sahun. Kalau ini lalai, lalai itu banyak artinya apa Bu? Tidak semata-mata lah masuk waktu itu diundur, tidak sekadar itu aja loh. Lalai termasuk bakelakar, bagara-gara atau namanya itu tidak serius itu termasuk lalai gitu kan. Nah, lalai bukan berarti tidak sholat. Nyoleh sholat cuma lalai. Mungkin kok diundur waktunya, mungkin kayak apa? Itu pernah diancam. Sebagai anak sekolah, terlambat bukan bermakna tidak hadir. Nyoleh tiba cuma talam. Kan itu. Lah diancam neraka. Coba bayangkan, apalagi kok indah. Asal bangsa lagi dana yang nanti ibu-ibu kok masih ada jauh suami awak narusa tolong apa perlu kita kayak sapu tuh toko kalau kaki itu supaya sholat. Nah supaya selamat nanti kau ada cahaya awak nanti. Nah, pada nggak pisah nanti. Nah, ingatkan dalam rangka ku anfusakum wa alikum. Nah, nangkampe. Ana inginkan dia ahli kubur kau, yakni kiriman berita dari malaikat tentang keluarganya. Laiko soleh anak cucunya. Awak nanti akan dipertemukan Bapak Ibu. Jangan awak dalam alam akhirat ingin berjumpa dengan semua keluarga. Apa iwak merantau saja jua merantau dan bak kecilan pulang bangau kakubangan jua kan tidak nang kampung karena jua walaupun anyo adalah waktu yang sesingkat sebelum hari datang lagi punya persiapan oleh yang kali bau barang kos lagi pikir sekolah padahalnya pada kampung sementara tuh balik sama lah jua anak sekolah anak kos. Lah sebulan tidak pulang, satu dapat waktu pulang. Semalam di rumah itu banyak mesti kau balik. Kalau mak kaji cuma biar kosnya, tapi dek rindunya tadi kan itu ingin berjumpa. Kita yang telah meninggal, insya Allah akan dipertemukan dengan nenek moyang kita, walaupun dia udah meninggal jauh sebelum kita, walaupun dia udah meninggal tidak di daerah kita, tetapi nanti akan dipertemukan dengan catatan ada syarat beberapa. Nah, tapi saat ini kita sampaikan bahwa dia akan terima berita, ingin dapat berita dari para malaikat. Oh malaikat bahagia ada keluargamu. Lain tak cekcoknya suami istri anaknya menantu mo bagaimana anak cucu mo leda ado si istri namun laki leda ado laki namun bini. Kini kan asik tu itu nah. Ado laki namun bini, ado bini namun laki. Dan anilole ado anak. Ya Allah ya Tuhan, ya Allah ya Tuhan. Anak digadangkan sudah di dunia tuh lupa buang apalagi nanti di akhirat anak pun tidak satunya doh dan kau menjadi penolong dulu anak pun kau menjadi musuh. Oleh karena itu Bapak sekalian, mari kita sama merenung nanti si mayat menginginkan laporan kalau lay elok berita di bawah dari malaikat. Oh ini sopan-sopan santun elok jajiran tetangga sanak famili tidak ada cekcok do aman jalannya di sana nanti si mayat. Tapi nyampang kok kacau balau kadang-kala itu kadang-kala ada nyonya nandak babaikan kan gitu. Apalagi nanti lah meninggal awak itu karantung terpulang ke masing-masing Bapak sekalian. Kok nampak juga ada sama kembali itu di awal tahun baru kembali kita lakukan semacam perubahan yang signifikan dalam berbagai hal. Terakhir yang kelima, ada dikehendaki si mayat tadi adalah kiriman doa dari orang itu. Apalagi anaknya mau ibu desi tadi. Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salasin sadaqatin jariyah ilmi yantafa'u bi awwalin salin yad'ulah. Apabila orang meninggal salah seorang anak cucu Adam tak putus segala amal ibadah kecuali 3 perkara. Dan pertama adalah sedekah jariah. Ana sedekah jariah kau Pak Bu? Sedekah jariah adalah sedekah yang tahan lama Pak Bu. Dan bisa memanfaatkan orang. Contohnya untuk jalan kuah, untuk masaji, satu lo agak sakaruang semen kata orang gitu ya. Lai panamu masaji jo, lai dipakai ranjo jalan ko atau kemaslahatan umat lainnya.
dengan catatan ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah pahalanya akan mengalir. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, memberikan sesuatu yang bermanfaat pada orang banyak. Selagi diamalkan oleh orang atau pelanjut kita, estafet kita, insya Allah pahalanya akan selalu mengalir. Terakhir, doa daripada si anak. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan doa dari orang nan idui apalai anaknya, kan itu. Awak kan disuruh mendoakan kaum muslimin apa? Khutbah tidak sah apabila Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, itu menjadi rukun dalam khutbah Bapak Islam. Terima terusan Tuhan. Tapi nanti awak disuruh berdoa, si mayat nanti menunggu kiriman. Ibarat awak tinggal di suatu asrama kok Pak Bu, ya, atau suatu pondok, datang orang tua awak, acok kasinan. Alangkah leganya perasaan awak. Kadang-kadang dicari ada kawan-kawan lain, kawan-kawan dah ditipu orang tuanya tu orang di dalam mengulik-ngulik artinya di Quran ulama itulah kira-kira anda disampaikan. Iri hati dia mah. Sama loh anak apa merantau ke Malaysia apa? Anak tetangga apa yang merantau loh? Anak-anak tetangga aku tiap sebentar sekali 2 bulan ke Moesel. Anak di awal dah ada berita akhir kira gak ada awak tempat. Sama gitu. Bara banyak orang meninggal tua, bara banyak meninggal di kuburan. Kalau itu hitam tua. Bagi orang yang selalu mendapat kiriman, alangkah senangnya dia menunggu kiriman. Kita tidak tahu Bapak Ibu, yang setahu kita almarhum almarhumah yang keluarga kita, yang setahu kita dia adalah orang baik-baik, rajin beribadah. Apakah udah otomatis ibadahnya yang lakukan diterima oleh Allah? Belum tentu Bapak Ibu. Kadang-kadang wak ibadah ambil muko. Dia tahu ambil muko. Ria. Ya kan? Ada lagi sum'ah. Kok bersedekah sampai sabun ke orang. Abi balonya Pak Bu. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kallazina yunfiqu malahu ria'an nas. Fa masaluhu kamasali Safwan alaihi turab fa asabahu wabil fatarakahu salda. Kok ingin awak bagui elok, ya rasidaka ke kama saji kamanu saja anak yatim dan pantangannya ado Pak Bu partamu jan disabui. Kok kalau tidak diambo, kalau tidak ambo itu tidak boleh dua anak kedua. Jan disakiti hati orang nama narimo. Ada ya kau lagak ini kalau tidak diadek dulu Pak, itu tidak boleh do. Digadang anak orang itu, anda kalau tidak diadek akan jadi orang kau do. Tidak boleh. Kecuali ria anas, ria kepada manusia. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Kok nyampang ado dan semacam itu apa-apa Ibu? Anda kata ado ya. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Tak banyak bakakan sebuah batu licin. Dan dia tengok alaihi turab ada tanah. Fa asabahu wabil. Lalu ditimpo di udan labe. Fa tarakahu solda. Maka tinggallah batu licin. Apa kasihnya? Palonya habis. Mumpung kita masih diberi kesempatan Bapak Ibu sekalian, saya mengajak pertama sekali pada diri saya secara pribadi kepada kaum muslimin kaum muslimat di awal tahun baru 1446 Hijriah. Mari kita sama-sama nekat untuk menciptakan hari ini lebih baik pada hari yang kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Man kana yawmuhu khairan min amsi fahuwa rabihun wa man kana yawmuhu mithla amsi fahuwa maghbunun wa man kana yawmuhu syarran min amsi fahuwa maghbunun. Kata orang bijak, orang yang barang siapa yang lebih baik hari ini ketimbang harinya yang kemarin, lebih bagus bulan ini, lebih rancak tahun kini pada tahun yang lewat, fahuwa rabihun, maka itulah orang yang sukses atau beruntung dalam hidupnya. Tetapi barang siapa yang grafiknya horizontal, samo sehari kapatang dari kini, maka orang itu tertipu dalam hidupnya. Kalau kita bawakan ke dalam dunia perniagaan, inilah sedekah yang tulang pokok. Wa man kana yawmuhu syarran min amsi fahuwa maghbunun. Tetapi barang siapa yang lebih jelek hari ini ketimbang yang kemarin, kapatang sekali pakai cenderangnya. Tadi pagi hari tadi 2 kali atau 2,5 kali. Menang atau kalah tuh? Kalah. Kapatang sekali, gini 2 kali berarti merugi.
Itulah orang yang terkutulan hidupnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini, mari kita jadikan takziah sebagai betul loncatan untuk mengingatkan kita akan kematian. Awak sadualanyo kamati. Mati alam setiap orang yang meninggal mengharapkan apa yang telah kita simpulkan tadi. Sebagai kesimpulan. Anak pertama tadi Pak Bu? Mama sudahlah dan tapi aji yang ngaji kok. Nah, nampar tamu inyo ingin kuburannya tarang. Nang kedua, apa-apa pun ada ibu-ibu kagak. Nang ketiga, iya apa-apa pun ada adu. Nang ketiga ada itu. Nang ketiga, acap dia hebat ibu kah? Lima ibu tiga bu. Nang ketiga, capek hendaknya kiamat kau terjadi. Nah, nampak lalu dewa kau bawa ambil step-stepnya. Kalau ingin kuburan tarang, tolong pelihara itu. Kami itu dari nah, bacalah Al-Quran, pelihara selama waktu. Kau ingin lapang, langgengkan sholat berjamaah dan banyak baca bersedekah. Ambo sananya ada dua tuh. Banyak bersedekah dan lazimkan membaca ayat kursi. Nah, itu cara ayat kursi. Kalau ingin kuburan lapang, Pak Bu ada ketiga tadi. Banyaklah bersedekah dan Pak banyak membaca ayat kursi. Kasih ayat kursi, baca kasih ayat kursi. Banyak kan? Itu zikir saya sungguh jempol jemaah Baitur Rahim yang masih melanggengkan sampai saat ini zikir karena dalam itu ada ayat kursi. Bacalah fadilahnya Pak Bu. Kalau orang-orang saya suka masa di kampung, masa mau ketik-ketik kok rumah abah kunci kok tak buka ada ya kursi kok. Akan gitu, bacalah ayatnya. Banyak ceritanya. Pokoknya ayat kursi itu punya khasiat yang banyak. Langgengkanlah membaca ayat kursi itu. Makanya dibaca zikir, dalam zikir itu ada ayat kursi. Abo tengoknya kecil-kecil Pak Kirman, andai kalau ndak berzikir ndak terbaca ayat kursi. Tapi kalau berzikir terbaca ayat kursi. Kakak itu ya. Nah, langgengkan itu. Dan ketiga tadi Bu, sampai kiamat nak sampai apa tadi? Nya menunggu berita tentang keadaan keluarga dan di hati dunia. Dan terakhir, nya butuh kiriman doa. Doa, apalagi doa si anak akan diantar langsung kepada orang tuanya. Awak doa awak pasal Mose kan udah ngatua bapak maafan alangkah gembiranya nya kok sampai jadi lapang kok ange mungkin dingin dehnya kan gitu. Apalagi doa pada si anak. Tapi anak yang akan sampai doanya tolong garis bawahi anak yang soleh. Awaladun solihun, doa daripada anak yang soleh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang mungkui penyari manasud ibu talang-talang kata putih galalabi kini kemari makanan tuang surah. Indah untuk apa-apa ibu-ibu saja. Untuk nama ngecek koyo jual kesadualah akan kesana. Mudah-mudahan Tuhan akan menjinakkan hati setiap kita untuk mau melakukan perubahan. Ko adunan talinga assalamualaikum. Marilah kita sama-sama bangkit kembali, lakukan berubahlah kepada arah yang lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah pengajian yang bisa kita sampaikan, semoga akan bermanfaat adanya. Pak kecil Pak Haji tadi kok tersinggung dekananya lamo hidup banyak diraso jauh berjalan banyak di dia lamo mengecek tentu banyak salahnya. Kok iyo nyampang ada tersinggung dekananya telantuan dekat turun. Ambo susun jadi 10, ambo takutkan kapalon 1, ambo minta maaf lahir jabatin. Mudah-mudahan hubungan horizontal kita, hubungan ukhuwah Islamiyah kita akan semakin erat buat masa yang akan datang. Balam kumango dia tegagak, balam selido terbang tinggi. Salam pertama membawa tagak, salam kedua menyudahi. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Baik Bapak Ibu-Ibu jemaah takziah yang dimuliakan Allah, terima kasih terjun kepada Buya kita sudah menyampaikan kepada kita akhirat dalam berita. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan menjadi renungan bagi kita bersama. Karena sekali lagi kita sampaikan bahwasannya kita juga akan menunggu jatah kita, karena tiket kita sudah ada, kapannya kita tidak dikasih tahu. Daripada itu marilah kita persiapan akhirat dalam berita tadi. Mudah-mudahan bisa akan menjadikan hidup kita menjadi hidup yang lebih baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, baik kita tutup acara kita ini dengan pembacaan doa. Mulai banyak Ustadz Pak Desko.
Ustadz ketuanya di situ kita mohon minta kepada Ustadz Azan Muhammad Akbar. Kalau Ustadz kita persilakan. Ustadz muda kita. Jadi Ustadz tua ini Ustadz muda nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada kesempatan kali ini, untuk lebih khidmahnya acara kita pada malam hari ini, marilah untuk sesaat kita menadahkan tangan dan juga menundukkan kepala, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya pada malam hari ini untuk almarhum yang telah mendahului kita, ditempatkannya di surga Allah Subhanahu wa taala nantinya, dan juga dilapangkan kuburannya serta dilancarkan urusannya nanti. Dan untuk kita juga dilancarkanlah seluruh urusan kita selama masih hidup di dunia nantinya sampai menemui Allah Subhanahu wa taala. Amin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wassi' madkhalahu wasilhu bil ma'i was-salji wal baradi wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa ahlihi fil qabri wa azaban nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma fir lana zunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najjata minan nari afwa indal hisab. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup acara kita, karena sudah disiapkan oleh tuan rumah untuk snack kita, maka daripada itu kita tunggu snacknya terlebih dahulu. Mungkin dalam perjalanannya itu saya sebagai protokol mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey.